Puji Tuhan, salam, selamat pagi Indonesia, selamat malam Amerika, dan semua yang di media apapun, mari kita bersatu, fokus kepada Tuhan, ya, siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, siap untuk menerima perintahnya juga, pesan-pesannya juga. Puji Tuhan, saya pagi hari ini mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 19 ayat 6, ayat itu berkata begini, Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya tidak akan membahas perceraian, tetapi saya tertarik dengan satu kata yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kata dipersatukan di situ, Bapak Ibu, itu juga artinya adalah dipasangkan. Ya, dipasangkannya itu kayak dua ekor lembu, ya. Tadinya kalau multimedia bisa buat gambar dua ekor lembu yang sedang narik gerobak begitu, nah itu akan lebih visualnya lebih jelas gitu ya. Cuman saya lupa pesen Pak Yorgi ya. Seperti dua ekor lembu yang dipasang kuk. Nah, pernikahan itu kuk itu ya. Kuk itu adalah pernikahan itu. Lalu untuk membajak atau menarik sebuah pedati untuk sebuah tujuan, kira-kira begitu. Makanya temanya khotbah saya pagi hari ini, malam ini di Amerika adalah berjalan berdua hingga akhir. Isi pesannya sebenarnya strong couple ya, itu isi pesannya sebenarnya ya. Berjalan sendiri itu mudah ya. Berjalan rame-rame bersama teman-teman mudah. Tapi berjalan berdua dengan pasangan kita itu perlu Roh Kudus ya. Enggak mudah ya. Itu sulit, dan saya percaya kalau Tuhan pasangkan kita sama pasangan kita, pasti Tuhan juga beri kemampuan ya itu. Saya sekali waktu melayani seminar keluarga, saya coba pisah begitu. Saya coba pisahkan pria di satu ruangan sebagai suami, istri di satu ruangan ya. Lalu saya masuk di ruang pria itu, saya tanya begini ya. Pesertanya cukup lumayan banyak ya. Saya tanya begini, Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu ya? Tapi di ruangan ini saya nggak mau tanya, Pak Yongki, nggak usah khawatir ya. Saya tanya begitu, saya ngomong begini, boleh angkat tangan, mumpung istrimu nggak ada, istrimu di ruang sebelah. Ya. Nanti setelah Anda mengangkat tangan, kita baca firman, kita belajar firman, terus kemudian kita berdoa. Ya. Saya kaget 75% yang angkat tangan ya. Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal nikah sama ibu? Ya. Dan dia jawabnya begini, aduh Pak Ishak, istri saya itu keras kepala. Saya jawab ringan, saya ngomong begini, ya kalau nggak keras bukan kepala, Bapak. Saya bilang begitu. Lalu saya masuk di tengah-tengah, ya. Saya tanya kepada seorang pria, Pak, kenapa menyesal nikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya itu kayak radio rusak, Pak. Loh, maksudnya apa? On off-nya sudah dol, nggak bisa off, Pak. Loh, maksudnya apa ini? Pokoknya kalau sudah jeplak mulutnya, Pak, sepanjang hari itu nggak akan berhenti ya. Saya bilang normal itu kalau begini. Yang nggak normal itu kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi, nah itu lebih sulit nanti. Saya bilang begitu. Ya. Terus saya datang di belakang, ya. Saya tanya pria paling belakang, Pak, kenapa menyesal nikah sama ibu? Aduh, Pak Ishak, istri saya ini wanita tapi ngoroknya itu kayak gempa bumi, Pak. Loh, masa ngorok kayak gempa bumi? Loh, betul, Pak. Bapak aja belum tidur sama istriku. Lah, ngapain aku tidur sama istrimu? Terus kemudian
Aduh Pak, tapi begitu berhenti ngorok Pak, tidurnya miring, ngilernya Pak, itu kayak peyek kemana-mana. Saya bilang Pak, kalau sudah nikah, nggak bisa tawar-menawar. Menikah itu sama dengan terima sak ngorok-ngoroknya, sak ngiler-ngilernya, termasuk sak bau mulutnya itu juga, saya bilang begitu. Nah, saya nggak banyak ngomong akhirnya di pria itu, saya ambil istriku, saya taruh di depan mereka, terus saya ngomong begini, Bapak-bapak perhatikan ini istriku, ya. Di tengah jemaat yang saya layani itu wanita yang lebih cantik dari istriku ini banyak. Wanita yang lebih pintar dari istriku banyak. Wanita yang lebih cerdas dari istriku banyak. Wanita yang lebih kaya dari istriku banyak. Wanita yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku banyak. Wanita yang berbahasa rohnya lebih kenceng dari istriku banyak. Wanita yang bisa khotbah lebih bagus daripada istriku banyak. Tapi yang paling pas buat saya adalah istriku. Jadi pria-pria yang merasa menyesal menikah sama istrimu, jawabannya di situ. Jadi istrimu itu paling pas buat Anda. Itu bukan masalah lebih ini lebih itu, tapi paling pas. Makanya jangan pernah bandingkan istrimu dengan istri orang, ya, karena yang paling pas itu juga istrimu itu. Terus saya masuk di ruang wanita ini, ya. Saya masuk di ruang wanita, saya tanya yang sama, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang jadi suamimu? Ya, boleh angkat tangan. Nanti kita berdoa setelah itu. Saya kaget, 90% angkat tangan. Saya tanya yang paling depan, Bu, kenapa menyesal nikah sama Bapak? Dia jawabnya begini, Pak Ishak, kalau bukan karena anak. Nah ini rata-rata wanita pasti pertahanannya ada di situ. Kalau bukan karena anak, Pak, sudah tidak kuat, pengen cerai, ya. Saya baru angkat muka begitu, belum tanya, di belakang ada yang angkat tangan. Pak Ishak, boleh nggak tuker tambah? Loh, saya kaget, kok tuker tambah? Tambah berapapun saya mau, Pak. Saya intinya begini, saya mau kasih tahu buat kita semua yang sedang berada bersama-sama di Zoom ini, di media yang lain juga, saya mau kasih tahu pasangan kita itu enggak bisa digantikan oleh siapapun dan itu adalah yang terbaik. Boleh katakan amin? Ya. Jadi jangan pernah jangan pernah menyesal. Karena gini, kalau sampai sekarang ini ada sesuatu yang rasanya itu kok nggak nyaman gitu, atau rasa nggak cocok begitu, itu pasti begini, salah cara melakukannya, ya gitu. Karena Tuhan itu menciptakan pernikahan itu, saya ini ngajar di Sekolah Alkitab Malino, Pak Yongki, di Manado juga di beberapa tempat. Saya coba tanya kepada murid-murid yang saya ajar, ya. Saya lempar pertanyaan begini, menurut kalian menikah itu apa? Pelajaran saya itu adalah visi dan keluarga dalam pelayanan. Karena menurut saya kalau keluarga itu nggak satu visi dalam pelayanan itu akan sangat berat. Nah, gitu. Nah, saya lempar pertanyaan begitu. Menurut kalian apa itu menikah? Jawabannya macam-macam, Pak. Tapi saya tertarik dengan seorang mahasiswa, dia angkat tangan, Pak, menurut saya menikah itu cari-cari persoalan. Saya kaget. Tapi dalam hatiku ya kayaknya ya juga. Gitu. Waktu nggak nikah kan nggak ada persoalan. Tapi begitu nikah banyak persoalan. Tapi saya akhirnya ngomong begini, bukan begitu cara mengatakannya. Cara mengatakannya begini loh. Pernikahan itu tempatnya semua persoalan ada. Nah, begitu. Tetapi kita harus bertumbuh lewat persoalan itu menjadi suami istri yang semakin hari semakin dewasa. Gitu ya. Ayo taruh tanganmu di dadamu dan katakan begini, jangan pura-pura nggak ngerti, ini penting. Jadi nggak usah ingetin orang lain, ingetin diri sendiri ya. Nah saya mau dan Tuhan itu biasanya kalau memasangkan itu pasti semakin terjal perbedaannya semakin bagus, kalau menurut saya begitu ya. Saya punya teman itu orangnya sederhana ya, terus kemudian
tampangnya juga pas-pasan, ya, nggak terlalu pinter, ya pendeta. Terus kemudian Tuhan kasih dia, maaf saya sebut suku tidak bermaksud rasis, tapi saya ingin ambil kesaksiannya yang bagus. Teman saya ini orang Jawa, ya. Terus kemudian Tuhan kasih istri, maaf Bu Yulin ya, orang Batak, ya, orang Batak keras, visioner, cepat ambil keputusan. Suaminya kalem banget, ya. Terus kemudian pinter juga gitu, ya. Terus dapat orang Batak itu, orang Medan, farmnya itu, marganya itu barunya Sinaga. Nah, saya ngomong sama temanku ini, biasanya kalau kamu nikah sama orang Medan pasti minta marga. Masa? Iya. Enaknya saya pakai marga apa? Istrimu baru apa? Sinaga, ya. Saya langsung bilang, coba kamu pakai marga si ular putih supaya seimbang, ya. Ini hanya guyon, ya. Tapi yang saya mau angkat tuh gini kesaksiannya. Istrinya ini, kesimpulannya begini, istrinya ini lebih pinter dan lebih cekatan dari suaminya. Tapi hebatnya, istrinya ini mampu mengangkat suaminya ini jadi pemimpin. Nah, ini jadi memang tunduknya seorang istri itu adalah sebuah kekuatan rumah tangga sebenarnya. Kalau saya boleh katakan itu, suami mengasihi, istri tunduk, suami jadi pemimpin, istri jadi penolong. Ini kayak password, ya, kapan-kapan kita bahas ini. Ini kayak password dan ini nggak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar ya kayak password yang salah dan nggak bisa ngebuka sinyal gitu. Makanya koneksinya sama Tuhan juga nggak terjadi. Nah, ini jangan dilanggar, ya. Oke, karena waktu saya akan langsung saja 3 prinsip untuk mampu berjalan hingga akhir. Yang pertama itu gini, 3 prinsip ya untuk mampu berjalan hingga akhir. Yang pertama harus suami istri itu menyatukan visi, ya. Pak Yongki, saya mau tanya dan tolong dijawab. Pak Yongki, pernikahannya visinya apa? Iya, melahirkan keturunan ilahi dan hidup menjadi berkat. Ya, berarti benar. Karena saya banyak tanya ke setiap audiens begitu, Pak, jawabnya lama. Berarti dia nggak punya visi. Bayangkan kalau nikah nggak punya visi, gitu. Makanya semua yang di Zoom ini dan yang di media lain yang ikut ibadah ini, setelah ini Anda berdua suami istri menetapkan sebuah visi. Kenapa? Karena kalau nggak ada visi ya nggak akan jalan. Mau kemana itu rumah tangga? Dan nggak kuat pasti. Tapi kalau punya visi, begitu ada konflik pasti ingat visi. Itu harusnya begitu. Itu Tuhan sendiri menciptakan pernikahan itu punya visi. Visinya ini ya. Ayo kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 15 itu visinya Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kalau saya ganti kalimat, dan apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Kira-kira begitu. Dan apakah yang dikehendaki kamu dan kamu dipersatukan? Kira-kira begitu, keturunan ilahi. Nah, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan itu menciptakan pernikahan itu ya, tujuannya, visinya adalah supaya terjadi multiplikasi manusia-manusia ilahi. Supaya setiap pernikahan itu melahirkan generasi ilahi. Makanya di perjanjian lama, maksud saya di kejadian itu begini, ya, maka Tuhan menciptakan laki-laki serupa dengan gambarnya Allah, menciptakan perempuan juga serupa dengan gambarnya Allah. Nah, makanya harusnya sebelum nikah ini harus beres dulu, Pak. Orang luka itu kalau dinikahkan pasti melukai. Saya kalau mau menikahkan itu yang saya urusin adalah luka batinnya, gambar dirinya, terus keberhargaannya. Ini harus beres, kalau enggak pasti persoalan. Nah, gitu. Orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya,
dia nggak akan pernah bisa berdamai dengan suaminya. Dan tidak juga berdamai dengan Tuhan. Makanya perlu, ya kan? Dan Tuhan ciptakan segambar dengan Allah, itu Adam. Hawa juga begitu, diciptakan dengan segambar dengan Allah. Nah, segambar dengan Allah, dinikahkan, lahirlah gambar-gambar Allah, begitu. Nah, gitu kira-kira begitu. Dan diulangi lagi di ayat ini, ya, menyatukan mereka itu supaya lahirlah anak-anak ilahi, gitu. Jadi kalau bapaknya itu ilahi, mamanya ilahi, nikah, lahirlah anak-anak ilahi. Nah, kalau bapaknya genderuwo, terus kemudian mamanya kuntilanak, ya anaknya pasti tuyul, wewe gombel, begitu, yang begitu-gitu pasti, ya kan, gitu. Tergantung bapak sama mamanya, kira-kira begitu. Saya menikah, visi saya begini, ya. Membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, ini visi kami, ya. Membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa? Karena di kepala saya begini, kalau pernikahanku tidak menghadirkan kerajaan Allah, setan itu nggak usah diundang, datang sendiri, masuk dalam keluarga, membangun kerajaannya juga. Nah, makanya jangan heran kalau ada suami istri ribut, kemudian istrinya teriak-teriak, dasar setan kamu ya. Nah, itu karena apa? Ada kerajaan setan di rumah itu. Nah, kalau kita bangun kerajaan Tuhan, pasti kata-kata kita nggak begitu, ya. Jadi nanti setelah ibadah ini bergumul, terus menentukan visi, ya. Pak William sama istri, Pak Stephen sama istri Ibu Olivia tetapkan visi, ya. Kalau sudah ada visi ya puji Tuhan, tapi kalau belum mesti tetapkan visi, gitu, supaya apa? Tujuannya jelas, gitu. Terus yang kedua, prinsip yang kedua adalah menjaga komunikasi, ya. Ini juga bagian tersulit, menjaga komunikasi. Yakobus pasal 1 ayat 19, ayat itu berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini konsepnya Tuhan. Tuhan itu memberi konsep komunikasi itu begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Urutannya begini. 1, cepat untuk mendengar. 2, lambat untuk berkata-kata. 3, lambat untuk marah. Nah, kita seringkali kebalik, ya. Kita itu seringkali begini. Marah dulu. Ya. Terus ngomong terus. Mendengarnya belakangan, itu pun kalau sadar, dan nggak pernah sadar masalahnya. Nah, begitu, ya. Makanya saya memilih untuk memberi komunikasi itu begini. 3 prinsip komunikasi, saya tulis begitu. 3 prinsip komunikasi. Yang pertama adalah prinsip cepat mendengar. Mendengar itu harus cepat, harus respon benar-benar, karena mendengar, respon itu akan menghasilkan sikap kita terhadap pasangan kita, gitu. Makanya kita harus cepat mendengar, dan mendengar yang benar itu begini. Mendengar yang benar itu seperti Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21 itu berkata begini, hai anakku, perhatikanlah, ya, pakai perhatian, perkataanku. Arahkanlah telingamu, pakai telinga, kepada ucapanku. Terus 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, pakai mata, ya kan? Simpanlah itu di lubuk hatimu, pakai hati. Jadi mendengar yang benar itu mendengar pakai mata, pakai telinga, pakai mata, pakai hati, nggak pakai mulut. Nah, itu. Simpelnya seperti itu, ya. Jangan potong pembicaraan, mulutnya ditutup, terus pandang lawan bicaramu, pandang pasanganmu ketika dia bicara, terus bukan hanya dipandang, tapi dipakai hati, namanya empati. Jadi kalau saya boleh simpulkan kira-kira begini, mendengar yang benar itu adalah mendengar begini, ya.
mendengar sampai tuntas dan dengan empati. Nah, gitu. Dan ini susah. Kalau mendengar istri orang gampang, mendengar istri sendiri itu perjuangan, ya, pikul salib, menyangkal diri, ya. Apalagi para hamba Tuhan itu seringkali kalau dengar istri jemaat, wah keren, ya kan, harus sembuh istri jemaat. Tapi istri sendiri sampai berdarah-darah nggak terasa, ya. Tapi ini adanya di Indonesia, bukan di Amerika. Tapi masalahnya banyak orang Indonesia di Amerika masalahnya. Nah itu. Jadi mari kalau kita dengar pasangan betul-betul begini ya. Jangan sambil nonton televisi, jangan sambil baca koran, jangan sambil pegang HP. Nah gitu. HP-nya ditaruh, lihat istrimu, lihat suamimu, tutup mulutmu, buka telingamu, buka matamu, buka hatimu. Wah, pasti keren ini kalau komunikasinya begini. Nggak ada orang terluka, nggak ada istri terluka, nggak ada suami terluka kalau caramu mendengar seperti itu. Nah, gitu. Itu prinsip mendengar. Ya. Dua adalah prinsip berkata-kata. Nah, prinsip ngomong. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ayat itu berkata begini, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, jadi kata-kata kita itu harusnya penuh kasih, terus tidak hambar, ada rasanya gitu kira-kira. Kalau kita ngomong itu pasangan kita bisa merasakan diberkati, terus rasanya dikuatkan gitu ya. Terus saya di sini juga masih belajar ya. Saya kadang-kadang masih tanya istriku, "Ini ada apa?" Nah gitu. Kadang istriku begini, "Kamu hari ini ngomongnya tadi agak ngegas." Nah, itu. Kadang-kadang nggak terasa, ya kan? Oh ya, kadang-kadang kita ini pulang ditanya istri, baru pulang Pak, udah tahu tanya. Nah itu yang begitu-begitu sebenarnya harusnya nggak boleh, ya kan? Sudah makan belum? Makan batu di jalan. Nah itu juga nggak boleh sebenarnya, ya kan? Sudah mandi? Tanya terus ada apa? Kalau belum kenapa? Coba mulai sekarang belajar ya, pakai mulut kita yang benar gitu. Baru pulang Pak, ya, dah kan enak ya kan? Sudah makan belum? Belum, karena baik-baik, istri baik-baik juga. Bukain kulkas yang ada cuma telur, ceplokin telur 5, ya. Makan telur juga 5 kalau hatimu bersuka cita, nggak akan kolesterol. Biar 1 kalau marah-marah terus, ya. Telur terus. Ya. Nanti lama-lama netes itu telur. Mencret baru tahu ya. Udah mandi Pak? Belum. Ya udah ayo mandi bareng Mama. Mama juga belum mandi. Yang gemuk-gemuk itu nggak bisa lo gosok punggungnya, harus istrinya yang gosok, ya kan? Dan mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang dan merusak jantung istri. Nah, makanya ayo kita bangun suasana rumah tangga kita dengan mulut yang memberkati, kira-kira gitu. Kata-katamu betul-betul menyejukkan, gitu ya. Jangan melukai. Lalu kemudian yang ketiga adalah prinsip lambat marah, pengendalian emosi. Ya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati. Marah itu celahnya iblis. Hati-hati. Marah itu celahnya iblis. Dan kalau Anda berlebihan marah, itu nanti bermasalah. Ya. Sekali waktu saya ada di Bengkulu, Bapak Ibu, ya di Bengkulu, Sumatera. Waktu itu masih gabung Sumatera Selatan. Saya melayani jambore, tapi besoknya saya harus terbang ke Surabaya, ke Denpasar, melayani semua leader full gospel se-Indonesia Timur, ya. Nah, saya sama istri waktu itu.
Karena saya nggak sempat pulang, saya telepon ke rumah, Ma tolong bawakan, Papa nggak sempat pulang, kita ketemu di bandara. Tolong bawakan jas ini, baju ini, dasinya ini, terus bawakan ini, supaya nggak lupa, aku BBM, ya BBM waktu itu. Oke, terus kemudian ketemu di bandara, terbang ke Denpasar. Begitu mendarat sudah sore, sudah mulai gelap, ya. Masuk hotel, tiba-tiba istriku wajahnya beda dan dia ngomong begini, Pak, maaf, ternyata yang Mama bawa beda, ya keliru maksudnya. Saya diam. Pak, minta maaf, saya diam, ya. Enggak lama kemudian di hati saya Tuhan bicara begini, kamu mengajar keluarga di mana-mana, ini istrimu sendiri yang minta maaf, saya diam. Ya. Tuhan bicara lebih keras lagi, jangan sampai matahari terbenam. Ya. Nah, kali itu saya menjawab, Tuhan ini sudah jam 8 malam, sudah dari tadi terbenam matahari. Ya. Saking keselnya saya malah ketiduran. Ya. Tapi tengah malam saya kebangun, saya duduk di kaki Tuhan. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun karena saya telah menghukum istri saya telah membuat dia menderita hatinya. Saya dengar istriku duduk di sampingku ikut di hadirat Tuhan. Saya nggak tahan. Saya peluk ke lehernya, saya tarik, saya taruh kepalanya di dada saya. Dan saya angkat tangan, saya ngomong begini, Tuhan, istriku adalah orang terbaik buat aku. Dia tidak akan pernah tergeser dengan apapun, termasuk pelupanya, kesalahannya, tidak akan menggeser dia. Itu langsung istriku begini, selesai ya. Jadi gini loh, kalau masih bisa diatasi, nggak usah pakai marah-marah ya. Nah gitu. Kenapa? Merugi sendiri, ya kan? Gitu. Kendalikan emosi itu penting ya, gitu. Terus kemudian ada 3 level komunikasi. Karena komunikasi ini paling sulit, jadi komunikasi itu dasarnya kehidupan rumah tangga dan kekuatan komunikasi bukan dibicara tapi dimendengar. Makanya makin pinter mendengar, makin aman rumah tangga. Makin pinter ngomong, makin bermasalah itu rumah tangga. 3 level komunikasi itu begini. 1, level basa-basi. Maksudnya begini, rumah tangga itu harus punya ngobrol nggak penting, nggak ada arah gitu, sampai cekakakan, ketawa, baku sedo, cair, kira-kira begitu. Jangan penting terus, kalau penting terus itu bukan rumah tangga ya, kantor kabupaten itu namanya, gitu ya. Level basa-basi itu harus ada. Ini berita penting buat orang-orang yang sulit senyum ya. Itu karena apa, rumah tangga butuh senyum, butuh suasana cair ya. Kayak Pak Yonggi itu enak ya kan, walaupun kumisnya serem tapi wajahnya itu memberkati gitu. Nggak serem sih, bagus ya kan. 2 adalah level penting. Nah, level penting ini membicarakan hal-hal penting. Nah, gitu. Dan jangan bicara hal penting justru pada saat genting, tambah masalah. Nah gitu. Makanya begini Bapak Ibu, kalau boleh, saya sarankan begini. Rumah tangga khususnya suami istri itu harus punya waktu meeting. Nah, gitu. Meeting ya, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau minimal itu setahun 3 kali harusnya meeting ya. Terus membicarakan apa? Hal-hal penting. Hal-hal penting itu apa? Jadwal pelayanan. Ini hal penting. Jangan dianggap remeh. Dirunding, dibicarakan suami istri supaya apa, klop suami istri melayani gitu. Jadwal pelayanan, terus keuangan keluarga, harusnya saya nggak jelaskan ini ya karena saya lihat wajahnya sudah smart semua, pasti beres di sini ya kan. Tapi ini saya jangan mengingatkan aja, keuangan keluarga, terus masalah anak-anak, terus kemudian ngunjungin orang tua, ini juga penting ya kan. Ngunjungin mertua, ini juga penting ya. Itu terus kemudian liburan bersama. Nah, ini juga penting ya. Coba Bapak-bapak lihat wajah beberapa ibu-ibu itu kan kelihatan krisis piknik itu, ya kan? Karena suaminya nggak pernah ngajak piknik, kerja terus. Ingat ya, gini loh, pria itu kalau nggak kerja keras dia stres. Ya, gitu. Pria harus kerja keras supaya nggak stres.
Tapi kalau pria kerjanya terlalu keras, istrinya yang stres. Nah gitu, makanya yang wajar aja, maksud saya gitu ya. 3 adalah level dari hati ke hati. Level dari hati ke hati. Itu numpain isi hati. Jadi suami istri itu nggak boleh ada unek-unek. Nah, gitu. Nggak boleh nyimpen gitu. Ya. Saya dulu punya kebiasaan sama almarhum istriku, sebulan sekali istriku tak suruh menyampaikan unek-unek dan saya dengar, saya nggak jawab. Kalau memang benar saya akan perbaiki, tapi kalau nggak benar biar Tuhan yang menyatakan sebuah kebenaran. Tapi sebulan sekali juga saya menyampaikan gitu. Jadi suami istri nggak boleh ada unek-unek, harusnya ditumpahin gitu ya. Level dari hati ke hati supaya nggak ada istilah sakitnya itu di sini gitu. Supaya hatimu tetap bersih dan hatimu tetap nyaman gitu. Oke, prinsip yang ketiga sekarang. Jadi 3 prinsip untuk mampu berjalan berdua hingga akhir ya, visi, komunikasi. Nah, sekarang yang ketiga, keberanian untuk menyelesaikan konflik, keberanian menyelesaikan konflik. Rumah tangga itu sekali waktu pasti ada konflik ya. Dunia mengajarkan sebuah kemunafikan ya, supaya kita pinter menyembunyikan konflik. Supaya apa? Rumah tangga kita seolah-olah tidak ada konflik, baik-baik saja. Kira-kira. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita berani menyelesaikan konflik apapun risikonya. Ya. Menyelesaikan konflik itu berisiko, tidak menyelesaikan konflik adalah bom waktu. Jadi konflik itu kalau numpuk meledak, persoalannya pasti besar. Jadi secepat mungkin setiap konflik diselesaikan. Ya. Sekali waktu Bapak Ibu, saya sama almarhum istriku mau melayani ke Tonasa. Tonasa itu nggak jauh dari sini, Sulawesi Selatan juga ya. Ketika besok mau berangkat, istriku itu, saya ngomong begini sama istriku, "Mah, tolong dicek tiket buat papa ya." Terus dia buka iPad, tiba-tiba listriknya turun, korslet, ceklek gitu. Terus saya berdiri, saya ngomong begini, "Mah, saya lihat ternyata sambil ngecas." Saya ngomong begini, "Mah, kalau kerja jangan sambil ngecas." Nah, nada saya juga gitu. Dia berdiri juga dan ngomong, "Memang kenapa? Rasanya nggak enak ini, ya kan?" Terus saya ngomong, "Nggak apa-apa, tapi harusnya milih aja, milih ngecas atau milih kerja. Nggak apa-apa selama ini, Mama sambil ngecas, sambil bikin PowerPoint, konflik." Nah, besok yang harusnya minta diantar ke bandara, dia nggak minta antar lagi, ambil taksi, langsung ke bandara. Nyelonong sendiri. Jadi orang itu kalau lagi marah kayaknya jadi mandiri juga ya, mandiri ya. Tapi di hati saya begini, mau ngomong apa dia dalam pelayanan, masalah belum selesai. Tapi Tuhan tegur saya juga, "Kenapa kamu nggak selesaikan aja?" gitu. Tapi luar biasa loh, besok pagi istriku telepon, "Ya Pak, Mama minta maaf, Mama kemarin melawan Papa, Mama nggak tunduk, Mama kasar, Mama keras, bahkan Mama cenderung kurang ajar." Ya, saya nggak ngomong begini, "Syukur kalau kamu sadar." Enggak, ya. Saya tunggu sampai selesai dan akhirnya saya ngomong, "Mah, kemarin yang memulai bicara adalah Papa. Papa minta maaf, terus Papa juga memaafkan Mama. Oke, Papa doakan kamu karena kamu mau melayani. Saya doakan, ya selesai dia melayani. Besok saya nyusul." Begitu sampai di Tonasa, masuk di penginapan, di kompleks perusahaan semen itu ada penginapan bagus sekali. Ya. Begitu masuk kamar, istriku begini, "Pak, ya Ma, kemarin itu sebenarnya Mama nggak salah loh." Saya kaget, udah selesai kok masih diungkit lagi. Oh, Papa juga nggak salah. Coba nggak salahnya Mama apa? Mama itu lagi capek, belum packing pakaian, belum rapiin materi, Papa sudah minta tolong ini gitu. Saya terus jawab gini, "Papa berpikir juga kalau sampai iPad kamu itu meledak, terus ngantem muka Mama, hangus, siapa yang rugi?" Dia langsung peluk saya, "Iya ya, selesai." Ya kan?
Biasanya memang orang kalau lagi bertengkar itu biasanya selalu merasa aku yang benar, dia yang salah. Orang bertengkar itu dua-duanya salah, Bapak Ibu. Ya, yang salah kadang-kadang ada orang begini, sudah salah nggak mau ngaku salah, ya, menutupi kesalahannya dengan marah-marah, itu aja. Ya. Ya, ada di Zoom ini orangnya, ya kan? Itu. Nah, yang begitu mesti bertobat, ya kan? Tapi ada juga orang yang kalau salah, dia nggak ngerti, memang betul-betul nggak ngerti kalau dia itu salah. Nah, yang punya pasangan begini, Anda mesti murah hati, penuh kasih. Karena apa? Nggak ngerti kok pasanganmu, gitu. Gitu. Tapi yang benar itu salahnya di responnya. Coba, walaupun benar kalau responmu salah, ya jadi masalah juga. Respon harus selalu benar, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 23 itu cara menyelesaikan masalah itu seperti ini, ya. Cara mengatasi konflik itu seperti ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau konflik usahakan begini, jangan melebar kemana-mana, jangan ngembet kemana-mana. Ya, engkau sudah mati, diungkit, dibangunkan kembali. Nah, ini sebenarnya mau acara cengbeng apa mau menyelesaikan masalah, nah gitu, ya kan? Mertua nggak ikut-ikut diembet, ipar diikutkan juga, nggak usah kayak anak kecil ngembet kemana-mana. Hindari soal-soal yang dicari-cari, ya. Kalau perlu bertengkar itu pakai judul, nah gitu. Jadi begitu terasa mau berantem, salah satunya berdiri, judulnya apa ini, nah gitu. Saya tadi masalah tiket, ya sudah tiket aja, begitu, ya, gitu. Supaya kita jadi dewasa, harusnya begini. Kita tuh menjadi dewasa karena gesekan-gesekan itu, ya. Amsal 27 ayat 17 juga berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi besi itu nggak bisa ditajamkan dengan api, ya, harus dengan besi, gitu. Orang juga nggak bisa ditajamkan dengan apapun, dengan orang juga, gitu. Sekali waktu saya tanya istriku begini, Mah, kamu tahu Gerindra nggak? Nggak tahu. Coba kamu buka internet, kamu cari Gerindra. Terus, oh ini, iya, untuk apa itu? Motong besi, bukan hanya motong besi, tapi kalau besi itu disambung supaya sambungannya halus, di Gerindra itu, ya, supaya sambungannya nggak kelihatan. Zoom, 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 gitu, ya kan? Nah, mulai sekarang Mama kalau lihat Papa, anggap Papa ini Gerindranya Mama. Kalau Papa lihat Mama, Gerindanya Papa, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat pasanganmu itu adalah gerindamu untuk membuat kau lebih halus, untuk membuat kau lebih terbentuk, kira-kira begitu, ya kan? Tapi ada orang ngomong begini, kalau suamiku kayaknya bukan gerinda, Pak. Apa? Godam, palu yang besar itu. Belum kok bisa. Oh, keras sekali, apa-apa keras banget. Ada suami ngomong begini, kalau istriku kayaknya gergaji besi, ya, kecil tapi tajam juga. Nah, pokoknya begini, kalau lihat pasangan mulai sekarang, lihatlah dia sebagai pembentukmu, ya, gitu. Udah, coba. Saya itu sampai sekarang masih suka kalau tidur gitu tak lihat istriku, dia udah tidur gitu. Oh Tuhan, terima kasih buat alatmu yang luar biasa ini untuk membentuk saya lebih dewasa lagi, ya. Kadang-kadang saya malah begini, manusia begini kok khasiatnya luar biasa kalau di tangan Tuhan, bentuk nih dangdung supaya kita terbentuk, ya, gitu. Oke, tip menyelesaikan persoalan konflik. 1, ya. Jangan umbar emosi. Ini 1, ya. Jangan umbar emosi, pasti bermasalah. 2, jangan melebar kemana-mana. Nah, itu. Ini dibaca aja, ya. Nggak usah dijelaskan, sudah jelas ini, kan. Terus kemudian 3, fokus kepada penyelesaian. Jangan memuaskan pokoknya emosiku harus tuntas, nggak usah. Mesti fokusnya itu penyelesaian. Nanti kalau Anda memuaskan emosimu, nah istrimu, suamimu, pasanganmu kepancing juga. Jadi pertengkaran baru lagi gitu. Terus kemudian
Yang keempat, ingat janji nikah. Kan dulu nikahnya kita itu janjinya begini, apakah kamu bersedia menerima dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya, dan itu kalau ditambahi cerewet atau tidak, dan bikin mulah atau tidak, kira-kira begitu loh. Ingat kebaikan, ingat janji nikah ya. Terus yang kelima, ingat kebaikan pasangan ya. Ayo kita terapi otak kita ya. Kalau masih punya otak tapi ya. Kita terapi otak kita supaya lebih positif. Saya minta ada PR ya. Nanti laporannya ke Pak Yongki ya sama Bu Yongki. Semua yang ada dalam media ini juga media lain, kalau tidak keberatan, khususnya yang di media ini, Zoom ini ya, tulis 25 kelebihan pasanganmu. Ya, tulis ini biar terapi otak kita supaya lebih bagus. Karena makin negatif itu makin nggak bagus juga, ya gitu. Siap ya, 25 kelebihan pasanganmu. Kalau saya minta kekurangannya kan cepet banget nyarinya. Kalau kelebihannya itu susah banget. Yang harus dibenerin itu otak kita begitu. Karena kalau susah menulis kelebihan pasanganmu berarti kita sudah mulai mengalami kerusakan hati dan kerusakan mata juga gitu ya. Jadi mari kita lakukan ini ya. Oke. Ini saja, mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat Anda semua. Yuk kita tutup mata. Bapak, aku arahkan tangan kepada mereka semua yang ada di Zoom ini, yang bersama pasangannya juga yang tidak bersama dengan pasangannya, di semua media yang sedang bersama-sama kami, biarlah setiap pasangan suami istri menjadi pasangan yang kuat, mampu menjalani hidup mereka sampai akhir, tidak berhenti di tengah jalan, tidak gagal di tengah jalan, tapi mereka mampu menjalani hingga akhir sampai selesai. Dan aku berdoa supaya setiap langkah mereka memuliakan Tuhan, supaya setiap musim mereka diberkati, supaya setiap keadaan mereka mampu mengatasi, dan mereka akan menjadi pasangan yang selalu fokus kepada tujuan yang sudah ditaruh Tuhan dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada di antara mereka yang sekarang sedang bermasalah dengan pasangan, dengan keluarga, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar. Segala intervensi kuasa kegelapan yang seringkali mencuri damai sejahtera, bahkan menghancurkan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya menguasai berjalannya rumah tangga kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin.